Halo teman-teman semua, tahukah kalian, tanah yang kita pijak sehari-hari ternyata hanyalah bagian kecil dari lapisan bumi yang bernama litosfer. Dalam kesempatan ini, marilah kita kupas lebih dalam tentang lapisan ini dan perannya bagi kehidupan. Mari kita mulai. Kami merupakan kelompok urutan pertama. Nah, dalam kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama Luna, yang akan bertugas untuk membacakan opening, pengertian, closing. Lalu yang kedua ada Salya, yang akan membacakan tentang kerak dan mantel bumi. Yang ketiga ada Cok Jon, yang akan menjelaskan tentang inti bumi dan lapisan. Yang keempat ada Wahjus, yang akan menjelaskan pergerakan litosfer dan jenis-jenisnya. Yang kelima ada Mika, yang akan menjelaskan dampak dan peran. Yang keenam ada Adit, yang akan menjelaskan dampak aktivitas manusia. Jadi, apa itu litosfer? Perpaduan antara kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel bumi membentuk litosfer, yang merupakan lapisan terluar dari bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 50-100 km. Dan lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer yang bergerak. Apa sih yang membentuk litosfer? Yang pertama kerak. Kerak merupakan lapisan terluar bumi dan membentuk permukaan bumi. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Kerak mengapung di atas lapisan selubung atau mantel bersifat cair yang disebut astenosfer. Kerak dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua, ketebalannya itu adalah 30-70 km lebih tebal dari kerak samudra. Komposisinya terdiri dari batuan granitik seperti granit dan andesit yang kaya akan silika dan aluminium, sering disebut juga sial. Massa jenis lebih ringan sekitar 2,7 gram per cm kubik. Letak membentuk daratan dan benua. Kerak samudra ketebalan 5-10 km, lebih tipis dari kerak benua. Komposisi terdiri dari batuan basaltik yang kaya magnesium dan besi, disebut sima. Massa jenis lebih berat sekitar 3 gram per cm kubik. Letak menyusun dasar lautan dan samudra. Yang kedua, yang membentuk litosfer adalah mantel bumi. Selubung atau mantel bumi adalah lapisan tebal yang berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Lapisan ini menyusun sekitar 84% dari total volume bumi dan memiliki ketebalan sekitar 2.900 km. Mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Mantel bumi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, mantel atas hingga kedalaman sekitar 660 km. Lapisan ini bersuhu antara 500 sampai 1500 Celcius. Materialnya lebih kaku tetapi masih dapat mengalir sangat lambat, membentuk arus konveksi yang menggerakkan lempeng tektonik. Lapisan ini termasuk lapisan litosfer dan astenosfer. Bagian kedua adalah mantel bawah dengan kedalaman 660 sampai 2900 km. Bersuhu mencapai 4000 Celcius. Tekanan sangat tinggi sehingga mantelnya lebih padat dan kurang plastis dibandingkan material atas. C. Inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam bumi yang terdiri dari logam terutama besi, Fe, dan nikel, Ni. Lapisan ini berperan penting dalam menciptakan medan magnet bumi dan menciptakan panas dari dalam bumi. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, inti luar yang memiliki kedalaman 2.900 sampai 5.150 km dari permukaan bumi. Dan yang kedua, inti dalam, yaitu kedalaman 5.150 sampai 6.371 km. Lapisan-lapisan litosfer. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua mantel atas, yang ketiga inti bumi. Nah, lapisan terluar litosfer yang terdiri dari batuan padat. Kerak ini dibagi menjadi 3 jenis. Selanjutnya ada pergerakan litosfer. Litosfer terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik besar dan kecil.
Pergerakan lempeng menghasilkan fenomena seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Pembentukan gunung. Pembentukan gunung terbentuk akibat pergerakan lempeng yang menyebabkan lipatan dan patahan pada kerak bumi. Aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik adalah proses keluarnya magma, gas, dan material lainnya dari dalam bumi melalui gunung berapi. Aktivitas ini terjadi akibat tekanan tinggi di dalam mantel bumi yang mendorong magma keluar ke permukaan. Berikutnya ada jenis pergerakan lempeng. Jenis pergerakan lempeng terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konstruktif, yang kedua destruktif, dan yang ketiga transform. Konstruktif terjadi saat dua lempeng bergerak menjauh. Celah di antaranya memungkinkan magma naik ke permukaan, lalu membeku membentuk kerak bumi baru. Proses ini sering terjadi di dasar samudra, membentuk punggung laut dan gunung api bawah laut. Destruktif terjadi saat dua lempeng saling mendekat dan bertabrakan. Jika lempeng samudra bertemu lempeng benua, lempeng samudra akan memunjam ke bawah, membentuk palung laut dan gunung api. Jika dua lempeng benua bertemu, akan terbentuk pegunungan tinggi. Transform terjadi saat dua lempeng bergerak sejajar namun berlawanan arah. Gesekan antar lempeng ini menimbulkan tekanan yang jika dilepaskan secara tiba-tiba akan menyebabkan gempa bumi, tidak membentuk bentang alam baru. Dampak pergerakan litosfer yang pertama ada gempa bumi. Pergerakan litosfer, khususnya pergeseran lempeng tektonik, dapat menyebabkan gempa bumi. Yang kedua, ada vulkanisme, yaitu keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan yang dapat menyebabkan berbagai bahaya, seperti awan panas, lava, dan gas beracun. Yang ketiga, ada tsunami. Pergerakan litosfer menyebabkan gempa bumi di bawah laut yang dapat memicu tsunami. Peran litosfer dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber daya alam. Tanah sebagai tempat bercocok tanam dan sumber unsur hara bagi tanaman. Menjadi dasar untuk pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Yang kedua, sebagai regulasi siklus bumi. Berperan dalam siklus batuan, siklus karbon, dan proses geologi seperti tektonik lempeng yang membentuk bentang alam. Yang ketiga, penyedia air tanah. Menyimpan air tanah dalam lapisan akuifer yang digunakan untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Dampak aktivitas manusia. Dampak aktivitas manusia itu ada 3, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Adalah pemanfaatan sumber daya alam secara intensif untuk kepentingan manusia. Seringkali dampak negatif terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Kedua, polusi tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar oleh bahan-bahan kimia, limbah, atau zat lain yang dapat merusak kualitas tanah dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Ketiga, deforestasi atau pengundulan hutan adalah proses hilangnya tutupan hutan secara besar-besaran, baik yang disebabkan oleh penebangan liar, konversi hutan untuk pertanian atau perkebunan, pembangunan infrastruktur, maupun bencana alam seperti kebakaran hutan. Litosfer bukan hanya tempat kita berdiri, tetapi juga penopang kehidupan dan sumber daya alam. Saatnya kita lebih peduli dan menjaga bumi, mulai dari lapisan yang paling dasar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.